Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad SPT selaku mentor dari eh, angkatan 42 dari Jaga Kecamatan Beringin. Yang saya hormati rekan-rekan peserta orientasi pemerintahan bagi P3K di Kecamatan Beringin. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Dian Agustanti, SPTI, NI P3K 186 12 2023 212 Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil laporan orientasi eh, pemerintahan bagi P3K dengan mengambil judul meningkatkan nilai religius peserta didik melalui program pengembangan praktik keagamaan mata pelajaran PAI di SD Negeri Beringin 1 Kabupaten Semarang. Judul ini saya ambil dari isu yang sudah saya dapatkan dari hasil pengamatan selama kurang lebih 1 bulan ini, bahwa masih rendahnya kemampuan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan praktik ibadah, terutama dalam bacaan wudhu, sholat, dan juga bacaan Al-Quran. Oleh karena itu saya mengambil judul yang sudah ada, yaitu meningkatkan nilai religiusitas melalui program pengembangan keagamaan. Kemudian kegiatan yang saya lakukan di tahun pertama yaitu dengan membuat jadwal pembinaan praktik wudhu dan sholat berjamaah. Adapun yang pertama yaitu saya melakukan konsultasi kepada kepala sekolah dan dewan guru terkait penyusunan jadwal pembiasaan bacaan wudhu dan sholat. Nah, pada kegiatan ini saya melakukan kolaborasi dengan guru kelas masing-masing untuk pemberian jadwal pembiasaan bacaan wudhu dan sholat. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya saya melakukan pembinaan praktik wudhu dan sholat berjamaah pada saat pembelajaran PAI, karena pembelajaran PAI itu 1 minggu hanya 1 kali pertemuan. Oleh karena itu saya butuh bantuan dari Bapak Ibu dari masing-masing kelas atau guru kelas. Yang selanjutnya saya melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan pembiasaan praktik wudhu dan sholat berjamaah peserta didik. Nah, ini di akhir tahun saya melakukan evaluasi kegiatan pembiasaan. Bila mana nanti ada kekurangannya bisa ditingkatkan di tahun sesudahnya atau tahun yang kedua. Ya, kemudian di tahun kedua selain melaksanakan meneruskan dari pembiasaan praktik yang pertama tadi, tahun pertama saya menambah kegiatan keagamaan lain yaitu program Aku Cinta Al-Quran. Nah, di sini karena memang rata-rata peserta didik di tempat kami masih sangat kurang sekali dalam membaca Al-Quran, maka saya melakukan yang saya lakukan yang pertama yaitu melakukan koordinasi lagi dengan guru kelas terkait program pembiasaan baca Al-Quran. Dan di sini saya membuat pembiasaan yaitu membaca surat-surat pendek sebelum dimulainya pelajaran. Ini saya juga titipkan kepada guru kelas. Yang kemudian nanti saya membuat jadwal pembiasaan baca tulis Al-Quran dan juga kartu prestasi. Jadi setiap kegiatan atau pelajaran PAI itu saya melihat perkembangan dari pembiasaan yang sudah saya titipkan kepada Bapak Ibu wali kelas. Nah, kemudian kebiasaan itu nanti juga saya praktekkan dengan baca tulis Al-Quran pada pelajaran BTI, di pelajaran PAI. Di akhir itu ada pelajaran BTI. Di situ saya akan mencoba satu-satu dari siswa untuk membaca Al-Quran atau membaca Iqra sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan nanti bisa dilihat di kartu prestasi untuk perkembangannya. Untuk yang selanjutnya kegiatannya adalah kegiatan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari pembiasaan baca Al-Quran peserta didik. Itu di tahun kedua. Untuk tahun ketiga, jadi
tahun pertama, kedua, ketiga, dan nanti masih berlanjut jadi dengan menambah lagi ekstra keagamaan di sekolah seperti kaligrafi, rebana, dan juga qiraah. Nah ini saya lakukan bukan hanya cuma di praktik ibadah, tapi peserta didik juga dapat mengembangkan bakat ataupun kemampuan yang mereka miliki. Kemudian yang saya lakukan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah mengenai program kerja keagamaan, ekstra keagamaan tadi, sekaligus menentukan jadwal dan juga pelatihnya, karena dalam hal ini diperlukan pelatih yang memang ahli di bidangnya seperti qiraah, rebana, dan kaligrafi. Itu. Kemudian yang kedua, mengadakan sosialisasi dan penguatan agar peserta didik tertarik untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki. Nah ini sosialisasi yang saya lakukan kepada peserta didik sebelum adanya kegiatan ekstra tadi. Kemudian yang terakhir yaitu pelaksanaan serta pengadaan pemantauan akan perkembangan peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekstra keagamaan. Jadi harapan saya dengan mengikuti ekstra tadi, peserta didik mampu berkarya, berinovasi, dan juga kreatif. Kemudian di tahun keempat, ini memberikan reward kepada peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba keagamaan. Yang pertama saya lakukan yaitu berkoordinasi dengan semua pihak untuk menentukan waktu dan juga teknik kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan lomba-lomba keagamaan seperti lomba kaligrafi, lomba qiraah atau lomba praktik wudhu, lomba sholat. Nah ini di tahun keempat. Kemudian yang terakhir setelah lomba-lomba keagamaan tadi dilakukan, saya memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi, yang mana tujuannya adalah supaya mereka itu lebih semangat dalam mengikuti kegiatan atau program-program yang sudah dilaksanakan. Dan untuk tahun yang terakhir atau tahun kelima yaitu refleksi, publikasi, dan penguatan program. Yang dilakukan pertama yaitu mengadakan rapat koordinasi untuk merefleksi program-program yang sudah berjalan. Yang kedua yaitu mempublikasikan kegiatan-kegiatan keagamaan sekolah untuk menjadikan daya tarik bagi masyarakat. Nah ini seperti yang sudah disampaikan lalu, memang masyarakat ini sekarang semakin kritis. Nah mereka bisa memilih mana yang sekolah-sekolah yang bisa memberikan suatu prestasi kepada anak-anak mereka. Kemudian yang terakhir yaitu penguatan karakter peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah dengan membiasakan program-program yang sudah ada dan juga bisa juga dengan menambah kegiatan lain. Mungkin di tahun ke-6 karena program dari tahun ke-1 sampai ke-5 tadi sudah bisa ditambah lagi nanti di tahun berikutnya. Nah, begitu harapan saya dari program 5 tahun yang sudah berjalan tadi. Harapan saya dapat membentuk karakter peserta didik yang religius, bertanggung jawab, dan juga kreatif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masukannya Pak. Oke, terima kasih Mbak Dian dari Istaktis. Ya, kebetulan selanjutnya sekarang saya melaksanakan tugas di SG. Coba gitu. Tapi sebelumnya ini sudah ke orientasi dulu di SG satu. Ya, Mbak Dian, alhamdulillah harapannya akan bagus. Ini sudah lakukannya sebagai guru. Beberapa program yang harus kami laksanakan dalam periode awal karena sebagai guru, monggo mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Kalau sekiranya nanti bagaimana tidak harus diberikan Sabtu, ya oke dilaksanakan itu gitu.
Yang perlu saya hanya nambah sedikit saja. Bagaimana dengan laporan saja kalau isinya sudah bagus dan sesuai dengan harapan. Kemudian untuk laporannya memiliki ada sedikit yang menarik ya sudah mungkin saya nomor tolong ke tiga ini apa? Output hasil ini atau digeser ke CCTV ya berarti sehingga penerapan nilai berangkat ini satu ruangnya terlalu sempit. Padahal di output itu kan masih banyak ruang ukur sehingga nanti di laporan yang selanjutnya ini nanti buat kolomnya output hasil ini di ya di penerapan nilai yang berangkat untuk ukur jika tidak menyita ruang yang terlalu banyak. Kemudian di mata bawah, kemudian ada versi yang kanan kiri itu kalau bisa tentunya di halaman-halaman sebelumnya. Ini kan ada penulisan yang di akhir halaman ke bawah. Ini saya rasa maksudnya ke kanan kiri oke itu. Ini hanya mungkin di sebelah ini. Padahal kalau kita melihat rujukan buat sebuah laporan itu ya kanan kiri itu receh. Sehingga dilihat saja kalau orang baca itu sudah menarik hanya itu yang saya sampaikan. Itu mungkin perlu kita diskusi sebelumnya nanti dilaporkan ke saya. Teman-teman, terima kasih untuk teman. Aplaus untuk Mbak Dian. Ini